Eh, Pernah sih beberapa kali sampai berbulan-bulan kita tidak ada job sama sekali. Tidak ada job sama sekali, kosong. Jadi untuk pendapatan juga kita kosong. Nama saya Agus Wijaya. Saya dilahirkan di Sedai Lawas, asli Sedai Lawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Dilahirkan 35 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1987. Saya lulusan S1 Teknik Sipil UMM atau Universitas Muhammadiyah Malang. Lulus tahun 2010, masuk angkatan 2005, berarti 5 tahun saya kuliah. Jadi saya S1 Teknik Sipil. Setelah lulus S1 Teknik Sipil dulu, saya memang berkeinginan untuk bekerja di kantoran dulu, Mas. Memang bekerja di kantoran, maka saya menyebar banyak lamaran waktu itu di Lamongan Surbis, di Tanjung Kodok Beach Resort, di PT-PT proyek yang lain. Saya banyak menyebar lamaran dulu. Tapi entah kenapa, ketika banyak panggilan yang datang, termasuk di bank dulu, saya nyebar lamaran di bank juga. Ada beberapa panggilan yang datang, tapi nggak tahu kenapa dalam hati saya nggak cocok, dan saya memutuskan untuk tidak mengambil peluang tersebut. Entah itu karena memang sudah ditakdirkan atau bagaimana, saya tidak tahu. Dan dari situ saya mulai untuk mencoba berdiri sendiri. Saya menawarkan jasa-jasa gambar bangunan 3 dimensi yang pada waktu itu, pada tahun sekitar 2010 memang belum banyak di pasaran, atau memang untuk memperkenalkan hal tersebut di wilayah saya memang agak awam. Jadi butuh perjuangan juga, Mas, untuk memperkenalkan jasa desain gambar bangunan 3 dimensi. Nah, pada waktu itu memang susah sekali. Bisa dibilang 1 bulan belum pasti dapat 1 orderan. Dan ketika dapat pun itu murah. Jadi mulai dari situ, kemudian singkat cerita, saya mendapat job untuk dipercaya untuk beberapa kali sekaligus membangunkan rumah tersebut. Minta desain sekaligus untuk dibangunkan rumah tersebut. Setelah ada customer yang ingin dibangunkan rumah, ada beberapa customer juga yang sekalian minta diisi interiornya, seperti itu. Dari beberapa pekerjaan yang sudah saya lakukan, ternyata dalam perkembangan dunia yang saya geluti ini, saya tidak bisa berjalan sendirian pada waktu itu. Saya membutuhkan tim, dan akhirnya ada beberapa teman yang mumpuni lah untuk saya ajak kerjasama seperti ini. Jadi saya bagi tugas. Singkat cerita, saya bagi tugas. Ada teman namanya Mas Jen, dia partner saya. Kemudian saya bagi tugas sama dia. Dia di bagian eksterior, untuk di bagian fisik bangunan. Kemudian saya fokus di interiornya, karena memang mungkin dengan kesibukan saya yang lain, Mas. Jadi saya tidak bisa fokus untuk di dua-duanya, eksterior dan interior. Jadi saya memutuskan fokus di interior bangunannya. Mas Jan saya tugasi di eksteriornya. Dan alhamdulillah sekarang sudah berdiri CV sendiri, legalitas yang insya Allah sudah lengkap, dan ada beberapa karyawan yang sudah ikut dengan saya. Ya teman-teman semua lah, teman-teman ngopi, teman-teman nyangkruk. Sebelum urusan bekerja juga sudah agak lama berurusan dengan urusan persahabatan dengan mereka. Jadi memanfaatkan pertemanan dengan teman-teman, ada yang membutuhkan pekerjaan, kita rangkul, dan alhamdulillah sampai sekarang. Tapi yang namanya bisnis pasti ada naik turun ya, naik turunnya omset, naik turunnya adanya orderan atau itu dia. Memang pernah sih beberapa kali sampai berbulan-bulan kita tidak ada job sama sekali, kosong. Jadi untuk pendapatan juga kita kosong. Jadi sempat kita sharing lah sama teman-teman yang kita rangkul di gudang itu, di workshop Starcon. Biasanya kan kita nunggu bola, Mas. Ada orderan kita proses, Kemudian ketika terjadi hal seperti itu, ada down
down di orderan, tidak ada orderan sama sekali sampai berbulan-bulan, kita memutuskan untuk jemput bola pada waktu itu. Jemput bola, saya dan teman-teman bikin brosur, kita sebar mereka. Ada yang arah ke selatan, daerah Sekaran, Maduran, dan lain-lain. Ada yang ke arah barat, ada yang ke arah timur. Kita sebar, pokoknya semuanya kita sebar untuk memasarkan produk kita. Dan alhamdulillah tidak lama, selang beberapa hari atau minggu lah, sudah ada efek dari hal tersebut. Kita dapat banyak orderan lagi. Untuk pengusaha memang harusnya kita harus siap tahan banting. Soalnya ketika adanya naik turun omset, itu pasti terjadi ketika kita melakukan dunia usaha. Kalau saya pribadi, kita memang harus fokus pada satu usaha, tapi paling enggak kita harus punya usaha sampingan. Misalnya saya ada Starkon, tapi saya di rumah juga ada usaha Aulana hijab, produk jilbab. Saya laki-laki tapi jual jilbab. Tapi itu menurut saya jadi apa ya, amunisi tambahan lah buat saya. Jadi ketika ada drop di satu usaha yang saya tekuni, yang saya fokus di situ, paling tidak ketika ada dropnya ini, saya masih ada penghasilan di cabang yang lain, seperti itu. Itu untuk antisipasi ketika ada dropnya. Dan harus tahan banting juga Mas waktu itu. Jadi ketika ada ya turunnya omset kan pasti ada. Tidak mungkin kita naik terusnya, tidak mungkin. Kita harus punya persiapan lebih lah. Seperti itu, kayak apa? Ada cadangan. Saya ada 2 atau 3 yang mungkin tidak perlu dibahas. Intinya harus ada cadangan penghasilan. Dimana jika kita tidak ada penghasilan sampingan, kita tidak bisa survive sepertinya. Itu menurut saya pribadi.